Hah? Saya ngomong pelan-pelan aja dah. Kedengeran? Ngomong saya. 5 sifat itu dipinjamkan oleh Gusti Allah kepada kita. Yang pertama kudrat. Apa mananya kudrat? Kuasa. Lihat orang yang sedang sakit. Ini maknanya sifat 5 ini, 7 sifat ini dipinjamkan oleh Gusti Allah yang orang itu dalam keadaan sakaratul maut. Yang pertama sifat kudrat. Lihat orang yang sedang sekarat. Sifat kudratnya bagaimana? Apa arti kudrat? Kuasa. Mampu. Sebelum dia sakit, orang itu bisa ngapain aja. Jalan, gagah bener. Kalau orang sini jalan hampir melari itu namanya ngediglar. Tahu Pak Haji Ato? Ngediglar apaan Pak Haji Ato? Hah? Oh, Ustaz Yudan apa ngediglar? Oh, udah lama di sini. Jalan orang ngediglar baik, apa ngediglar? Jalan, ya setengah lari. Kalau pengen buang air kali. Sifat kudrat dia kuasa itu orang yang sedang sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini 7 sifat aja saya terangin bisa 5 jam ini. Kuat Pak? Kuat ditimpukin saya. Ya, itu Bapak renungkan aja dah apa yang sampaikan. Lihat orang yang sedang sakaratul maut. Sifat kudratnya udah nggak ada. Yang kemarin dia gagah bener, bawa mobil kagak ngerem, soalnya ngelewatin masjid. Ya dia takut. Pas di Ancol remnya pakem bener. Pas di Pakuan pakem bener. Tahu Pakuan? Pakuan apa sih? Pakuan ya. Jangan Pak, jangan soal mahal. Ngeliat gedongnya juga serem. Tapi kalau punya itu boleh. Gagah Pak, lagi punya sifat kudrat. Tapi ketika dia sudah berbaring antara mujur ngalor dan ngidul, sifat kudrat yang mulai diangkat oleh Gusti Allah. Sekarang nih Bapak bisa gagah, bisa jalan sono, jalan sini. Nanti sifat itu akan diangkat oleh Gusti Allah karena sifatnya dipinjamkan. Sekarang Bapak bisa ngopi, bisa minum. Bapak dari tadi udah makan apa aja? Saya satu belum. Saya ngikutin guru saya. Saya liatin guru saya. Itu kalau murid begitu Pak, ngeliatin guru. Guru nih baru datang. Ya. Walaupun di depannya ada minuman, berapa minuman? Kalau dia belum mulai kerja, dia nggak minum. Saya liatin guru saya begitu. Saya nggak minum main dari tadi. Terus colek itu. Kalau udah suruh. Itu guru saya, orang tuh kalau udah cinta sama guru, semua aktivitasnya itu dilihatin dan ditiru. Bapak niru siapa? Guru kagak ditiru. Yang ditiru artis, mulu artis. Besok nyungsep jadi ya itu Pak. Terus datang, acara udah mulai, jangan beri salam. Saya nggak beri salam, nggak jadi orang ajak sih. Coba kalau beri salam dari sana kan nggak, assalamualaikum loh, kaget di sini Pak. Nggak usah. Sifat kudrat diangkat oleh Gusti Allah. Tatkala orang itu sudah mengalami sakaratul maut, nggak ada sifat kuatnya, gagahnya udah nggak ada. Yang kedua apa? Irodat. Apa arti mana irodat? Berkehendak. Apa aja dia kepengen, ini pengen, itu pengen, semua serba pengen. Tapi lihat orang yang sedang sakaratul maut, yang datang bawa anggur, yang datang bawa sate. Kepengenkah yang sedang sakaratul maut? Maka Pak, kalau orang jengukin orang yang sakit, kudu punya tata krama dan tahu kalau jenguk orang sakit jangan bawa buahan. Emang yang makan siapa? Kemarin saya lagi sakit, istri saya nungguin, ada yang bawa parcel, ada yang bawa biskuit. Emang saya colek? Kagak. Datang jenguk, maaf ya saya bukan ceritain orang sini, orang sono. Yang apa? Yang ringan aja Pak. Yang ringan manfaatnya besar. Paham ya? Ya,
Tengok, lu bawa apa? Agak bawa apa? Kalau di amplop tebal bener. Ya, sunahnya sunah Pak. Kalau jenguk orang sakit, itu sunahnya bawa apa kek. Tapi yang lebih ringan itu tadi. Yang manfaatnya lebih gede. Dia kalau butuh obat, tinggal ngerorot. Ngasih buahan semua, duit kagak apa ada, suruh beli obat. Malu lu punya duit. Lah itu rorot tuh mangga. Itu Pak, perlu dikasih tahu aja sih. Nah, orang sakit bawain parcel lebih gede-gede bener. Ya orang ngasih ya terima aja. Tapi ya mikir apa? Orang sakit kan kagak makanin. Apalagi bos sate. Dah. Irodat berkehendak. Orang yang sedang sakit punya kehendak apa? Enggak ada. Apa yang dia pengen sembuh? Yang pengen sembuh amplop mulu. Sembuh yang dia pengen sembuh. Walaupun usianya udah 90, 80. Kalau dia sakit, doain ya biar saya cepat sembuh. Begitu. Sifat iradat di saat itu sudah diangkat oleh Gusti Allah, kemauannya sudah tidak ada. Yang ketiga, apa Pak? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Nah, dua sifat ini masih ada. Enggak diangkat oleh Gusti Allah. Saya terangin yang terakhir. Hayat, terus apa lagi? Sama, apa sama artinya? Nih, ngedenger. Lihat orang yang sedang sakaratul maut, yang udah sakitnya parah. Coba diajak ngobrol. Makanya orang lagi sakit dan sakaratul maut itu kadang-kadang lucu juga orang sini. Po, jalan yang lurus ya po. Bikin aja ngomong begitu. Hati-hati jalan yang kata dia yang sakit. Boro-boro buat jalan. Tapi diajak ngomong kagak nyambung. Kenapa? Sifat tadi itu diangkat oleh Gusti Allah. Dipinjamkan diangkat oleh Gusti Allah. Ayo Pak, kita mikir kita bakalnya seperti itu. Kenapa sekarang kita romannya gagah bener sama Gusti Allah kagak mau kenal? Kenalin Pak, kita ini yang punya Gusti Allah. Kita bakal kembali kepada Gusti Allah. Kemana kampung kita nanti yang sebenarnya? Bukan ini, bukan. Bukan di Jatiasi, bukan di Kebantenan. Teman kita siapa nanti, apa yang ini, wallahu alam, nggak tahu. Bapak kumpulnya sama siapa? Itulah teman Bapak nanti di akhirat. Kalau Bapak sering ngaji, sering taklim sama ulama, nanti ke akhirat kumpul sama mereka. Tapi kalau Bapak kumpulnya berempat melulu, bahasanya kasar, odar lu, odar. Ayo Pak. Ini saya ajak serius, makanya saya udah bercandainnya dah. Ya, lihat Pak, sifat mendengar udah nggak ada, udah diangkat oleh Gusti Allah. Sifat mendengarnya udah mulai hilang. Habis sama apa? Basar, matanya udah nggak bisa kenal siapa-siapa. 5 sifat itu diangkat oleh Gusti Allah ketika orang mengalami sakaratul maut. Ayo Pak, silakan sambil ngopi. Nggak apa-apa, walaupun tuan rumah nggak nyuruh. Yuk, nggak apa-apa Pak, santai aja supaya ceramah saya lama ini. Ada lagi yang ceramah? Udah saya kuasain saya aja. Terus Pak. Ini. Saya kan jarang kesini ya Pak. Nanti kagak mengaji. Dengerin khutbah Jumat tuh. Jamaah yang Allah muliakan, 5 sifat itu diangkat oleh Gusti Allah, yang yang tinggal 2, yaitu apa? Sifat ilmu dan hayat. Nah ini, ada nggak kira-kira di dalam diri kita sifat ilmu dan hayat? Maksudnya apa? Ketika ruh keluar dari jasad ini, ruh kita itu hidup apa enggak? Kenal Gusti Allah apa enggak? Selama sekarang di dunia ini kita sholat, ruh kita ikut sholat apa enggak? Yang Bapak sholat ngadep ke kiblat itu kan cuma fisik doang. Batin kita sholat apa enggak?
Dalam kita sholat apa enggak? Ini yang jarang dipelajarin oleh kebanyakan orang. Padahal itu yang nanti akan menolong Bapak, yang nolong kita nanti di kuburan. Isi kita besar, kecil, kurus, kagak ada urusan. Tapi dalam kita, ruh kita ini kenal nggak dengan Gusti Allah? Maka nanti yang ditanya di alam barzah itu, yang menjawab adalah ruh Bapak, bukan fisik. Sholat apa lagi? Sholatnya bukan karena Allah. Di cross check Pak nanti amal ibadah kita. Maka kenalin Gusti Allah melalui lahiriah dan melalui batiniah. Secara lahiriah, Bapak kan sholat wudhu, itu sholat secara fisik, sholat secara lahiriah. Ada sholat secara batiniah. Apa Pak arti sholat? Aqimis sholata bidzikri. Dirikanlah sholat supaya ingat aku. Itu ingat, itu dalil Al-Quran. Ulama siapa yang menolak? Nggak bisa. Itu Al-Quran. Aqimis sholata lidzikri, itu Al-Quran. Dirikanlah sholat supaya kamu ingat aku. Nah, ingat Allahnya ini bisa apa enggak? Itu ilmu yang harus dipelajarin oleh setiap kita. Karena itu nanti akan menolong kita di alam kuburan. Bukan di alam kuburan saja, padahal ketika sakaratul maut, ilmu itu akan membantu Bapak. Ini mulut ini nanti akan keluar, akan ngucap. Apa yang terucap dari mulut kita? Kalimat tauhid kah? Atau kalimat yang lain? Gampang itu mau Ustaz, dibang dikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Bapak belum sakaratul maut beneran. Nanti pada saat sakaratul maut beneran, itu lidah kita itu di situ yang beneran. Maka yang terpenting itu adalah di saat ruh itu keluar, Pak. Musibah terbesar adalah bukan karena kita tidak punya duit, bukan kebakaran, bukan karena kesiram air panas, bukan karena gunung meletus. Bukan itu musibah yang terbesar. Musibah terbesar bagi kita adalah pada saat kita sakaratul maut. Itu Pak yang terbesar. Siapa? Ya Bapak semua ini. Saya juga masuk. Ayo Pak masing-masing. Tadi Al-Qurannya saya baca, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Apa itu kebaikan? Banyak Pak. Secara ini banyak. Ini kebaikan nih. Bapak bawa makanan ke sini. Bawa pulang. Biar lagi. Bawa Pak makanan. Apa ini teng-teng? Dimakan sama orang banyak. Satu gelas aqua begini nih, ini bisa diminum 5 kali atau 6 kali. Diniatkan minumnya untuk almarhum atau almarhumah, pahalanya nyampe. Ini kita bicara orang yang doyan tahlil ya. Ada yang doyan tahlil sini? Pulang aja pulang. Kali ceramah tahlilan, apa tahlil? Ada Pak, banyak sekali sekarang orang anti tahlil, anti apa itu? Bukan jenazah dikubur, apa itu? Tali pocongnya kagak dibuka, banyak Pak. Model sekarang banyak kejadian itu di Rawamangun, ya, di beneran Pak. Ya pahami beda, begitu dikubur. Akhirnya apa? Pak Ustadz jangan dibuka tali pocong. Ustadznya bingung. Udah karena pesan bapaknya begitu, selesailah ngubur. Begitu mau pulang di mobil, ada anaknya di mobil. Dia lihat di kaca depan gitu, spion di tengah, lah itu disangkanya mau dikubur. Akhirnya apa? Diusap-usap matanya, siapa kali hilang. Pas buka pintu di rumah, di sofa udah duduk. Apa ngomongnya? Pak, buka tali pocong saya. Kagak percaya, masuk ke kamar, ada lagi duduk. Begitu ketiga kalinya, langsung dia pergi. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, gali kuburan anak saya. Kerjain gua lu ah, kata Ustadz begitu. Hah? Di sini enggak.
Awas Ustaz, tanggung jawab ya. Amil tanggung jawab, awas. Pak, serahin aja Amil, Pak. Hati-hati, makanya Amil. Awas. Udah, Pak. Kagak dibuka tali pocong. Kanjeng Nabi aja membuka, sahabat meninggal dibuka sama Kanjeng Nabi. Nabi membuka tali pocong sahabat. Lah itu ngikutin siapa itu orang? Heran saya. Nabi aja membuka tali pocong sahabatnya ketika meninggal dikubur. Nabi yang buka langsung. Nabi itu ngajarin. Ini orang sekarang tali pocong kagak dibuka. Belajar dari mana itu orang? Ya. Ada yang sini. Ya. Awas Pak, pokoknya selain aja Ustaz. Itu Pak, ilmu. Ilmu mengenal Gusti Allah, ruh kita itu harus kenal Pak. Yang kedua, hayat, hidup. Nah itu tadi antara ilmu dan hayat itu dua yang akan menolong Bapak ketika sakaratul maut. Hayat itu artinya hidup. Apa? Dalam kita, batin kita, ruh kita hidup apa enggak? Caranya secara lahiriah Bapak tadi udah zikir. Nah zikir itu menghidupkan dalam Bapak. Cuma zikirnya harus ada dua nih Pak. Yang ada pada wajib ada pada kita yaitu apa? Sanad dan nasab. Nasab itu kan bin. Fulan bin Fulan. Nanti Bapak dipanggil sesuai dengan bapaknya. Fulan bin Fulan. Pak Ustadz, ada yang namanya diganti bagaimana? Kagak apa-apa. Sahabat aja namanya diganti ada. Sayyidina Ali itu awalnya bukan Sayyidina Ali namanya. Kok bisa ya yang ngaji makanya terang ini semua malah lagi selesai. Udah. Ya, jadi dua sifat itu yang ada pada kita kalau Bapak belajar itu ketika ruh kita mau keluar terbantu. Bapak belajar zikir. Kalau zikir Bapak itu zikir bukan sekedar ucap, tapi Bapak punya sanad, itu yang nolong. Karena guru ada yang disebut dengan Syekhu Suhbah, ada Syekhu Zikri, ada ya yang namanya guru itu ada Syekhul Ulum, ada sebentar ada 4, saya terangin 3 aja. Syekhul Ulum, Syekhu Suhbah, Syekhu Zikri. Syekhul Ulum, Bapak belajar ilmu fikih itu namanya Syekhul Ulum. Bagaimana di akhirat di kuburan? Sulit. Terus ada lagi namanya Syekhul Suhbah yang mentalkin Bapak, mengajarkan ilmu. Bapak dapat bisa bismillah, dapat ijazah apa enggak? Makanya Bapak harus punya sanad, guru. Contohnya begini, kalau orang punya sanad, rombongan siapa itu nanti akan nolong. Bapak jalan rombongan sama orang jalan sendiri. Jalan rombongan, pimpinannya depan. Ketika ada yang masuk, rombongan siapa ini? No, Ustaz Bahri. Udah masuk semua. Yang memeriksa itu kenal sama Ustaz Bahri. Ini rombongan siapa? Ustaz Bahri. Udah masuk cepetan, masuk cepetan. Yang bongkes kan ke bawah tuh. Yang boncos ke bawah. Tapi kalau sendirian, jamaah mana kamu? Saya nggak punya jamaah, nggak punya. Repot itu orang. Ditanya ini, tanya ini, tanya. Itu Pak kalau kita punya sanad guru. Dan guru itu bagaimana? Guru yang silsilahnya sampai mana? Terus sampai Kanjeng Nabi, sampai ke Jibril, sampai ke Allah. Guru yang model begitu tuh yang kita cari. Sanadnya jelas. Maka Bapak kalau cari guru jangan sembarangan. Tentang pidatonya hebat, wah dia kita jadi guru. Tahu-tahu apa? Gak jelas. Ya. Dia tuh gini bla 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 jadi guru. Guru itu yang jelas. Guru dia belajar kemana, dia belajar kemana, dia belajar kemana. Nyampe sanadnya jelas dari guru ini ke ini ke ini ke ini. Itu nanti akan sampai dan sampai berarti apa Pak? Ilmu Bapak bersanad, sanadnya benar. Itu maka Bapak belajar zikir juga harus ada gurunya. Belajar sendiri aja. Tetap aja Bapak puyeng. Tapi kalau orang yang belajar zikir yang ada gurunya, itu dibimbing nanti sama guru. Saya nggak jelasin secara detail seluruhnya. Jadi Bapak hadirin jamaah sekalian, saudari jam berapa? Saya nggak punya jam. Hah? 3 jam.
Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, jadi sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita 5 diangkat, 2 itu dibiarkan. Kalau 2-nya itu kita belajar. Kalau kita tidak belajar, repot Pak pada saat sakaratul maut. Ayo Pak belajar, mumpung ruh kita masih nempel. Ini ruh adanya di mana Pak? Gak tahu kan? Ya, tangan kita ada ruhnya. Semua ini ada ruhnya. Semua punya ruh. Kalau diterangkan tentang ruh, ya, jamaah yang Allah muliakan, luar biasa Pak. Ruh itu bersih, suci. Maka ruh itu bersih, suci, maka harus jaga kesuciannya. Maka supaya ruh kita bersih itu, maka belajarlah bagaimana caranya agar ruh kita itu tetap bersih. Karena ruh itu diturunkan oleh Gusti Allah itu dari tempat yang suci. Maka ayat yang saya baca tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita dari Allah akan balik lagi kepada Allah. Orang bagaimana yang balik ke Allah? Ruhnya yang bersih. Kalau nggak bersih ruhnya ya mampir. Mampir Pak, di mana? Enak aja itu mah. Ya, mampir Pak. Kan cuma 2 tempat Pak, surga dan neraka. Bapak mau mampir yang mana? Yang enak. Nah itu kemauan kita begitu. Tapi ilmunya nggak dicari. Cari Pak ilmunya. Supaya enak, omongan kita sama beneran, cari Pak. Ayo Pak. Mumpung nih yang ngajarin ilmu itu masih ada, kelihatan di dunia ini, cari. Di mana tempatnya? Cari. Jangan diem aja. Oh, terserah saya mau nanti urusan mati mau bagaimana nanti. Lah, bener Pak, urusan nanti bagaimana? Urusan mati bagaimana nanti? Tapi bahayanya Pak. Tadi ayat yang terakhir yang saya baca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Seandainya Bapak nanti melihat orang-orang yang menundukkan kepalanya di hadapan Gusti Allah. Itu ayatnya, silakan surah apa saya lupa itu. Ya nanti ada di Google. Ya. Kalau kau lihat orang-orang yang menundukkan kepalanya di hadapan Gusti Allah, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Gusti Allah, dia berkata, Rabbana absorna, wahai Tuhan kami udah lihat. Nanti kita lihat tuh orang yang sedang sakaratul maut, yang dulu dia tidak pernah lihat, disitulah diperlihatkan oleh Gusti Allah tempat yang sebenarnya. Kalau sekarang Bapak begini nih, lagi bukan nggak sakaratul maut, nggak lihat apa-apa. Makanya orang yang sedang sakaratul maut, tadi 5 sifat diangkat oleh Gusti Allah, dia lihat tuh yang datang siapa, yang ngejenguk siapa. Maka ketika ruhnya sudah diangkat, dimandiin, si mayit tuh ngeliatin, oh ini teman gua yang bener. Tahu Pak, jenazah itu tahu, lagi dimandiin, oh no di pojok ingin. Gua kirain temen gua, dia kira gua mati. Nah lo, tahu Pak, jenazah itu bisa tahu siapa yang datang, siapa yang berjenguk, itu ketahuan, teman beneran dia tahu. Oh itu dia, saya meninggal, dia nangis, ternyata teman saya itu Pak nanti. Maka oleh karenanya ayo Pak, ya, selagi roh kita ini masih ada nih nempel di badan, jangan menyepelekan. Gusti Allah kenalin Pak, kenalin. Secara syariat apa Pak? Secara syariat kenalin Gusti Allah apa? Sholat. Secara syariat Bapak kenalin Gusti Allah sholat 5 waktu udah kepegang belum? Kadang sholat, kadang enggak. Sholat begini ya. Itu secara syariat, ya. Secara syariat aja kita sholat aja belum begitu doyan, apalagi kenal Gusti Allah secara hakikat. Lah dua-duanya udah kagak punya, lah repot Pak besok. Secara fikih Bapak sholat aja kurang begitu doyan, apalagi secara batin memang gak pernah mau belajar. Pengen di akhirat dapat masuk surga, lah repot. Kan Bapak pengennya masuk ke mana? Pilihan yang surga kan? Ayo cari ilmunya. Ini saya doain biar masuk yang baik semua.
Ayo Pak masih belajar sama Pak. Ini saudara Najib ya, jamaah saya. Maka tanya, Ustaz Somad ngajarin apa sih? Tanya, jangan ngajarin, nanya saya. Ya. Apa yang diajarin? Wah, jangan belajar zikir, nanti gila. Saya dari tahun 8 sampai gini hari. Lihat, saya gila Pak. Saya gila. Ada yang ngatain, wah jangan belajar ngomongnya. Saya dengerin aja. Saya nggak gila. Ya, kenapa ngatain model gitu? Udah saya serahin Gusti Allah. Allah tahu yang ngatain model-model begitu tuh. Besok dia oh iya dia ngatain. Nanti butuh sama saya nanti. Ya kalau di dunianya nyepelein, ya kalau orang Pak disepelein di dunia, besok ketemu, Bapak melengos apa enggak? Lah cenggolan, apa senggolan? Nanya gue kagak. Mana Pak begini? Ini saya ceritain. Begitu naik mobil, ketemu sama saya. Ya kan mobil kan cuma dikit naik kuasing. Lah kan berhadapan. Lama-lama senyum juga. Pak Ustaz dari mana? Baru nanya. Kajiannya mau boro-boro, senyum di opo. Ya Allah, begitu. Ya biarin aja, itu urusan dia. Saya mah kagak keganggu hal begitu. Sekarang nih saya ceramah, Bapak ada yang suka, ada yang enggak. Lah terserah Bapak, saya cuma nyampein doang. Ada yang ngomong soalnya, Pak Ustaz. Kedengeran Pak. Kedengeran. Bapak diam. Kedengeran Pak. Udah minum aja kopi, makanya mau minum. Saya mau minum kan. Jadi intinya saya akhiri bahwa ketika nanti kita di hadapan Gusti Allah Pak, kita lihat nanti amalia kita, absorna wasami, dan kami dengar ya Allah, ada orang ngajakin kebaikan, saya dengar, ada orang belajar dikit, saya dengar. Cuman saya apa? Terus di akhirat dia ngomong gini, Farjina, balikin lagi saya ya Allah. Dan kagak bisa, udah di akhirat minta dibalikin. Inna muqinun, saya yakin kalau gitu, udah di hadapan Gusti Allah baru yakin. Karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi apa-apa yang dikerjakan di akhirat itu namanya apa? Tinggal hisab Pak, udah. Tinggal ditimbang, dihisab. Dan seterusnya perjalanan kita masih jauh Pak. Baru 2 Pak kita jalan ini. Ini bapaknya Nasib Pak Nadi udah 3 jalan. Posnya udah 3 yang ditempuh. Masih berapa lagi? Kalau saya lihat ada 13 Pak. Masya Allah masih panjang Pak kita ini. Menuju ke Allah masih panjang Pak. Masih panjang. Di alam barzah Pak, guru saya bilang, ditanya man robuka, 5.000 tahun gak bisa jawab. Man robuka gak bisa jawab ya. Kenapa? Emang di dunia gak pernah sholat. Mau kenal Allah bagaimana? Kan pertanyaan nanti, man robuka, man nabiyuka, man dinuka, man imamuka, man ikhwanuka. 5 itu nanti ditanya, pasti Pak itu. Bapak bisa jawab apa tidak, terserah Bapak. Ada orang ditanya man robuka, nggak bisa jawab karena emang nggak kenal Gusti Allah. 5.000 tahun nggak bisa jawab. Itu 5.000 tahun di akhirat Pak. Keterangannya kalau 5.000 tahun di akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Kalau 5.000 tahun di akhirat Pak, Masya Allah. Siapa yang paling lama hidup di dunia ini? Nabi Adam berapa umurnya? Lama. Lebih lama lagi di alam barzah Pak. Paling lama nanti di alam barzah. Ayo Pak, ini kita bakal masuk ke alam barzah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.